Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat ya. Masih semangat atau tidak? Masih. Mau belajar? Mau. Baik. Ibu berbahagia sekali hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam pembelajaran kita, yaitu tema 1, subtema 1 pembelajaran G2. Sebelum kita mulai dalam proses pembelajaran, Ibu mau tanya, siapa yang tadi masuk di kelas paling duluan sekali? Paling ke muka? Marco. Ya, sebelum kita belajar, Ibu mau panggil Marco. Marco untuk pimpin kita. Sebelum kita mulai belajar, Marco pimpin kita dalam doa. Kita berdoa bersama ya. Marco, ya. Silakan Marco. Makasih Marco, anak yang pintar. Silakan duduk Marco. Sebelum kita mulai lanjut, sebelum Ibu absen dulu ya. Ibu mengecek kembali dulu siapa yang tidak masuk hari ini. Solo, Ola, Marco. Baik, siang ini tadi kita sudah berdoa. Kalau berdoa berarti kita apa? Berarti kita mengucap syukur. Mengucap syukur kepada siapa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa kita mengucap syukur? Karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Baik, sebelum kita akan menonton video pembelajaran kita hari ini. Tapi Ibu mau ingatkan, tanya dulu pembelajaran kita yang kemarin itu tentang apa? Tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Baik, semua pintar sekali. Tepuk tangan dulu. Kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tapi sebelumnya kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Semua boleh berdiri ya? Boleh. Semangat ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Silakan duduk. Kita akan mulai dalam proses pembelajaran tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita akan tahu dari pembelajaran yang kemarin tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalian sudah tahu atau sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja yang tergolong dalam makhluk hidup? Bunga itu disebut apa? Tumbuhan pintar. Nah, singa itu disebut apa? Hewan pintar. Tinggal satu yaitu manusia. Berarti yang tergolong makhluk hidup adalah manusia, hewan dan tumbuhan. Baik, Ibu akan sebelum berbagi kelompok, kalian akan menonton video tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Setelah itu, kalian setelah menonton, Ibu akan bagi dalam 2 kelompok yang sudah disiapkan. Silakan, mari kalian silakan menonton video pembelajaran tentang ciri-ciri makhluk hidup. Senang ya? Tetap semangat. Iya. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata untuk adik-adik yang duduk di kelas 3 sekolah dasar. Hari ini kita akan belajar di tema 1, khusus tema 1 pembelajaran yang kedua. Kalau kalian belum melihat video yang pembelajaran 1, lebih baik kalian lihat dulu yang pembelajaran 1. Mari kita langsung ke pembelajarannya bersama-sama. Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran pertama.
Jadi kamu sudah belajar nih di pembelajaran pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama pastinya makhluk hidup itu bernafas. Lalu makhluk hidup itu bergerak, bertumbuh dan berkembang, membutuhkan makan dan minum, berkembang biak dan peka terhadap rangsangan. Jadi Ya, perhatikan semua ke depan bahwa ciri-ciri makhluk hidup yang pertama apa? Makhluk hidup itu Bernafas. setelah bernafas, makhluk itu apa? Bergerak. Setelah bergerak, makhluk hidup itu apa yang berikut? Tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu membutuhkan Makan dan minum. Makhluk hidup itu berkembang. Iya. Makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Ya, ibu akan menjelaskan tentang makhluk hidup itu bernafas. Kalau tidak bernafas berarti apa? Mati. Mati. Namanya baik tumbuhan atau hewan. Kalau tidak bernafas berarti Mati. Nah, makhluk hidup itu bernafas. Kalau dia bernafas berarti dia apa? Bisa bergerak. Bisa bergerak. Nah, kalau bisa bergerak berarti makhluk hidup itu membutuhkan makan dan Minum. Kalian makan dan minum kan ya? Makan dan minum. Manusia itu sangat memerlukan makanan dan minuman supaya agar tubuh kita tetap kuat dan sehat. Begitu juga hewan dan begitu juga tumbuhan. Hewan itu juga bergerak karena dia disebut sebagai makhluk hidup. Dia bisa bernafas. Kalau manusia itu bernafas menggunakan paru pintar. Kalau hewan itu bernafas tidak semua bisa menggunakan paru-paru. Ada yang bisa menggunakan insan. Insan itu apa namanya yang bisa bernafas dengan menggunakan insan? Ikan. Baik, selain ikan apa lagi? Serangga. Kalau serangga itu dia bernafas menggunakan trakea. Lihat itu. Kalau serangga ada, kalau kalian tangkap serangga dia punya apa tuh kayak dua mahkota yang panjang itu paling atas sekali, paling panjang. Iya. Nah, itu yang dinamakan trakea. Dia bisa bernafas. Coba kalau kalian menangkap belalang, pegangnya dia punya tanduk dua itu, paling dia bisa bergerak karena dia tuh tempatnya dia bernafas. Belalang bernafas dengan menggunakan trakea. Baik. Lalu tumbuhan juga bisa bernafas kan tidak? Bisa dalam stomato. Ya, tumbuhan pintar sekali. Tumbuhan juga bisa bernafas. Kalau dia tidak bernafas berarti dia mati. Makanya tumbuhan juga bisa memerlukan makan dan minum. Ya, makhluk itu hidup dan membutuhkan makan dan minum. Makhluk itu hidup dan bertumbuh serta berkembang. Berkembang biak. Berkembang biak itu maksudnya meneruskan keturunan. Kalau manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Benar tidak? Benar. Tapi ada hewan yang berkembang biak juga dengan cara melahirkan atau beranak. Tapi ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya toh? Ada juga hewan yang dia bisa bertelur, tapi dia juga bisa beranak. Nanti kita lihat dalam video pembelajaran selanjutnya. Bisa? Bisa. Makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Tahu peka terhadap rangsangannya begini. Pernah lihat putri malu? Pernah lihat putri malu? Rumput putri malu atau bunga? Pernah lihat? Benar. Bukan? Pernah disentuh? Ya, kalau disentuh bagaimana? Dia tertutup. Dia sudah tidak bisa lagi berkembang. Ya.
berangsangan. Makhluk hidup itu juga bergerak dengan cara yang berbeda. Ada makhluk hidup yaitu hewan. Ada hewan yang bergerak dengan cara melompat. Hewan apa yang bergerak dengan cara melompat? Kelinci. Apa lagi? Kodok. Kata sama. Apa lagi dengan cara melompat? Jangkrik. Selain terbang sampai kanguru. Iya. Sekali. Ada juga makhluk hidup yang bergerak dengan cara berenang. Apa itu? Ikan. Ada juga makhluk hidup yang bergerak dengan cara berayap. Apa? Cicak. Ular. Apalagi kan ibu akan bagi dalam beberapa kelompok. Ini pindah ke sebelah sini. Ya. Ini pindah ke sebelah sini, ibu akan bagi dua. Di sini kelompoknya kupu-kupu, di sini kelompoknya melati. Bisa? Nah, ibu akan membagi soal tentang bagaimana cara bergerak hewan. Bagaimana cara bergerak hewan? Hewan itu bergerak dengan banyak cara yang tadi ibu sudah sebutkan. Nanti setelah ibu bagi kelompok dikerjakan, setelah itu kita diskusi bersama. Kita akan mendiskusikan bersama tentang bagaimana ciri-ciri makhluk hidup. Suatu makhluk hidup, karena makhluk hidup itu berbeda-beda. Ya, di sini ibu akan bagi makhluk hidup itu berbeda-beda. Siapa kita kelompoknya? Di sini Ola Caca. Itu kelompoknya. Kalau nanti setelah menjawab, kita akan mendiskusikan di depan bagaimana cara berkembangnya suatu makhluk hidup. Ya, setelah itu kalian akan menjawab. Setelah menjawab, ini ada jawaban yang disiapkan ibu di atas meja. Ibu letakkan di sini ya jawabannya. Ibu letakkan di sini jawabannya. Setelah menjawab di situ, ambil sepotong kertas yang sudah dituliskan tentang perkembangan makhluk hidup atau cara juga bergerak makhluk hidup. Tentang cara bergerak makhluk hidup. Di sini makhluk hidupnya, ibu sudah menempatkan cara bergerak makhluk hidup. Nanti kalian tinggal pilih makhluk hidupnya, mana yang bergerak, mana yang melompat, mana yang berenang, mana yang merayap, mana yang berlari, mana yang terbang. Tinggal kalian pilih. Jawabannya ada di depan. Dan kalian silakan mengambil jawabannya dari setiap makhluk hidup atau hewan dan tumbuhan yang sudah disiapkan di depan, lalu dimasukkan di dalam kotak yang sudah ada. Dimasukkan di dalam kotak yang sudah ada. Sekarang jawab dulu pertanyaannya. Jawab dulu pertanyaannya. Setelah itu kalian tinggal maju ke depan dan memilih jawaban yang ibu sudah siapkan di depan dan masukkan di dalam nama, tempat atau cara bergerak yang sesuai dengan hewan masing-masing. Bisa? Bisa. Oke, silakan.
silakan. Silakan ambil potongan kertas yang ada di depan dan dimasukkannya di dalam kertas yang sudah ada yang Ibu sudah siapkan di depan. Cara bergerak hewan yang melompat itu yang mana? Tinggal dipilih. Hewan apa yang bisa cara bergeraknya melompat? Tinggal pilih saja. Ayo. Kertas, nama hewan yang merayap. Benar atau tidak? Benar. Hewan apa sih yang merayap? Cicak, ular, Cacing. Iya. Baik. Terima kasih. Sekarang kita masuk lagi dalam pembelajaran tersebut. Sekarang kita masuk dalam Ibu bagi lagi pekerjaannya, tugas tentang bagaimana cara berkembang biak. Cara berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ada hewan juga berkembang biak dengan cara beranak. Simpulkan bahwa kita berdiskusi atau menjawab bersama-sama. Silakan dikerjakan. Kita berdiskusi atau menjawab bersama-sama. Ada yang belum dapat? Olah. Siapa yang belum dapat? Sudah ini? Semua sudah? Sudah. Ya, kita akan menulis bagaimana cara berkembang biak. Box 1 nomor. Ini cara berkembang biak. Bukan berkembang biak dengan cara apa? Burung berkembang biak dengan cara apa? Kodok berkembang biaknya dengan cara apa? Manusia berkembang biak dengan cara apa? Bertelur atau beranak? Bisa. Ikan berkembang biak dengan cara beranak atau bertelur. Ini burung. Cara berkembang biaknya dengan apa? Atap, cara berkembang biaknya dengan apa? Manusia, cara berkembang biaknya dengan apa? Bisa? Bisa. Ya, silakan dijawab. Kalau sudah dijawab, baru kita bahas bersama-sama di depan ya. Semua sudah selesai kerjakan? Sudah. Lanjutkan dulu gambar kerjanya ya. Nanti setelah Ibu jelaskan, kita akan lanjut pembelajarannya. Setelah itu kita mendapat tugas lagi. Kita berdiskusikan pembelajaran kita yang tadi. Sekarang anak-anak perhatikannya ke depan dulu. Ayo Marco. Ya, perhatikannya ke depan. Ayo. Kita akan masuk dalam pembelajaran berikut. Nah, di kulit ini buat simbol atau istilah-istilah pada Pancasila. Pancasila ini adalah dasar negara kita. Nah, ini adalah perisainya yang terdapat lambang atau simbol dari pada Pancasila. Pancasila itu berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar atau aturan. Di Pancasila artinya 5 dasar aturan. 5 dasar atau 5 aturan yang ada di Pancasila ini mempunyai lambang dan bunyi masing-masing. Contohnya sila pertama dilambangkan bintang, bunyinya ketuhanan yang esa. Sila kedua dilambangkan rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dilambangkan pohon beringin, bunyinya persatuan Indonesia. Sila keempat kepala banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan. Sila kelima dilambangkan padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi hari ini kita sudah belajar penerapan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita harus bersyukur, beribadah sesuai agama kita, menjalankan setiap perintah Tuhan, menghargai agama orang lain. Nah, tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian memahami. Ya. Kalian sudah nonton bagaimana cara kita bersyukur. Nah, dari penjelasan ibu tadi, ini ada beberapa soal yang akan dikerjakan secara perorangan tentang bagaimana cara kita bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Apa contohnya cara kita bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur dengan cara seperti apa kepada Tuhan? Menjawab soalnya. Setelah itu, bagaimana cara bersyukur kepada Tuhan? Satu, dengan cara berdoa. Dua, cara menolong teman. Atau cara bertakwa kita kepada Tuhan, berarti beribadah. Berarti itu sikap-sikap bersyukur. Kita lihat Caca bagaimana cara bersyukur. Caca, cara bersyukur kepada Tuhan dalam perbuatan. Atau cara bersyukur, misalnya Caca di rumah kalau punya seekor kucing. Nah, kalau bagaimana Caca cara memperlakukan kucing itu dengan baik? Bisa atau tidak? Bisa. Caranya seperti apa? Memberi makan. Berarti menyayangi sesama ciptaan Tuhan. Menyayangi sesama ciptaan Tuhan. Berarti kita di rumah yang punya termasuk makhluk hidup, kita harus menyayangi sesama makhluk hidup. Berarti secara tidak sadar, saya juga sudah melakukan pengenalan Pancasila, yaitu sila pertama yang dilambangkan dengan apa, Caca? Ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya adalah bintang. Tepuk tangan dulu. Ya, semua bisa mendengar ke depan. Tadi penjelasan ibu dari yang pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup sampai kita masuk dalam bagaimana cara kita bersyukur. Karena kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita sudah bersyukur, berarti kita tergolong makhluk hidup. Nah, dari setiap pembelajaran kita dari awal tentang ciri-ciri makhluk hidup sampai kepada bagaimana cara kita bersyukur. Ada yang mau bertanya ya? Ada yang bisa bertanya, mau bertanya? Tidak? Ya. Ada yang bertanya? Tidak? Ibu yang bertanya, boleh ya? Boleh. Ya. Coba kalian buat kalimat dengan kata bergerak. Coba kalian buat kalimat dengan kata bergerak. Coba, siapa yang bisa tulis jawabannya dan langsung disebutkan situ? Ayo, coba menuliskan kalimat dengan menggunakan kata bergerak. Bisa ya? Bergerak. Ayo. Bergerak adalah berjalan. Kalau tidak bisa bergerak berarti apa? Bergerak berarti berjalan. Berarti dia masih hidup.
tempat tinggal kita atau di dalam rumah kita atau dalam pencemaran apa yang ada dalam lingkungan tempat tinggal kita. Yang kedua, diingatkan lagi, kita harus belajar bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Ibu kira pembelajaran kita sampai di sini. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Untuk itu, yang siapa yang tadi datang terlambat? Meju. Itu yang tadi datangnya terlambat. Ini tertawa. Ya, Meju. Sebelum kita akan mengakhiri pembelajaran kita dan kita akan pulang, Ibu ingatkan lagi bahwa pembelajaran kita akan dilanjutkan pada hari esok dengan subtema 1 pembelajaran 3. Ini sekarang kita pembelajaran 2. Kita akan masuk dalam pembelajaran 3 di hari esok. Sebelum kita pulang, Ibu minta Meju yang paling terlambat. Meju pimpin kita dalam doa supaya kita mau pulang. Bisa? Kita pulang. Amin. Terima kasih Meju atas doanya. Sebelum kita pulang, kita nyanyi lagu Selamat Siang. Teman-teman bisa? Besok. Ibu hitung 1, 2, 3. Kita panggil 1, 2, 3. Selamat siang Ibu. Guru selamat siang teman-teman. Kita